ta'ala, Tuhan segala alam dan Tuhan seluruh makhluk yang telah mengkaruniai kita untuk hadir di majelis seperti ini, untuk melihat wajah-wajah para ulama, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh hal ini dan kebaikan ini dan apa yang kita nikmati saat ini, kenikmatan dan tajalliyat minallahi ta'ala, itu murni atas dasar cintanya Allah kepada kita. Dan hal ini tidak akan bisa kita ketahui dan tidak akan bisa kita alami kecuali atas dasar husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Itu dikatakan di dalam hadis. Nabi bersabda apa? Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khairi abada. Husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dua hal yang tidak ada di atasnya hal yang lebih baik dari dua hal ini. Apa itu? Berbaik sangka kepada makhluk Allah dan pencipta makhluk tersebut. Dan dua hal lagi tidak ada yang lebih buruk daripada dua hal ini. Apa itu? Su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada makhluk-makhluknya Allah. Sebab ya ikhwani, saudara-saudara sekalian, penyakit hati, salah satu penyakit hati yang harus kita jaga, yang harus kita hindari, apa itu? Su'udzan. Berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Kita berasanya apabila teman kita mendekat kepada kita, ingin menasihati kita, kita pikir kalau kita su'udzan, apa yang kita pikir? Yang kita pikir adalah ini orang datang ingin bersombong atas dirinya, merasa dirinya lebih baik. Su'udzan akan menutup mata kita dari segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah penyakit dari su'udzan. Berujung kepada apa? Yaitu diberikan kebutaan terhadap penglihatan dari apa yang kita lihat. Kita ngelihat ulama, kita nggak akan dapat manfaatnya. Kita ngelihat ulama cuma sekedar melihat saja. Zahirnya kita melihat tapi hati kita nggak bisa melihat mereka. Orang-orang pada mendapat manfaat dari penglihatan para ulama, sedangkan kita dikarenakan su'udzan yang ada di hati kita nggak bisa mendapatkan manfaat apapun. Tapi apabila kita sudah memiliki husnudzan, udah berbaik sangka, datang ke majelis-majelis ilmu, insya Allah dalam waktu keluar dari majelis ilmu kita udah membawa manfaat yang jelas, perubahan yang jelas di dalam hidup kita. Dikarenakan apa? Disebabkan oleh husnudzan. Ketika kita berbaik sangka terjadilah hal seperti ini. Dikarenakan para ulama, para aulia, para salihin itu ingin memberikan kita hadiah, cindera mata ketika kita pulang dari majelis ilmu. Mereka ingin mengisi hati kita. Mereka ingin memberikan cahaya-cahaya yang turun, dimasukkan ke dalam hati kita. Tapi kuncinya di mana? Kalau kita tutup hal tersebut, ya mereka nggak bisa memberi sampai ke dalam juga kalau kita tutup hati kita akan mereka. Jadi hal pertama yang perlu diketahui wahai kaum muslimin, wahai ikhwani, ketika kita duduk di antara para ulama dan kaum salihin, teruslah berhusnudzan, memiliki pandangan, memiliki hati yang bersih dari segala buruk sangka terhadap aulia Allah. Jadilah pribadi yang selalu berbaik sangka kepada aulia Allah. Itu dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Beliau mengatakan bahwasanya dari husnudzan itu muncullah segala kebaikan. Itu dia bilang apa? Rubba syakhsin taguduhul aqdaru lil ma'ali wa ma lidzaka ikhtiyaru. Ghafilun was sa'adatu ihtadhanathu wa huwa minha mustawhishun. Nafaru kullama gharafa adh-dhunuba atathu taubatun minallah wa istighfaru wa alaihi in zalla 'ainun minallah tagihi wa yasturu sattaru wafatan kabadal ibadati hatta qad malla minhu lailuhu lanwaru yatasama bil fikri yatasama bil dzikri wal fikri qasdan wa huwa minha na'in wa anhu syattul mizaru. Pada akhirnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi menyatakan bahwasanya terkadang kita melihat orang-orang yang zahirnya mereka ini tidak terlalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka zahirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nih,
dari kata husnudzan bi ibadillah, dia bilang orang-orang sebagian jauh dari Allah Subhanahu wa taala zahirnya, tapi mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada buruk sangka sedikit pun kepada kaum muslimin. Dikarenakan terkadang kita ngelihat yang tadinya ahlul maksiat, tiba-tiba dalam 1 detik saja Allah pindahkan seluruh maksiatnya, Allah hapuskan seluruh maksiatnya, mulai semua itu dari nol. Mulai startnya itu dari nol, kayaumi waladathu ummuh. Mulai itu startnya dari nol lagi. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita lihat ini orang yang tadinya maksiat, bisa jadi dia yang masuk surga, kita nggak masuk surga. Bisa jadi hal tersebut, walaupun kita bermohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan kita hidayat. Tapi terkadang hal seperti ini terjadi, orang-orang yang zahirnya maksiat tapi mereka dicintai dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 detik saja Allah mampu membalikan mereka dari keadaan bermaksiat kepada ketakwaan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dari mereka ada lagi, kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Itu, dan terkadang saya melihat orang yang saya lihat yang tadinya saya kira minal auliya wa salihin, itu amal ibadahnya tidak terhitung jumlahnya. Amal ibadahnya tidak terhitung jumlahnya, banyak amal ibadahnya. Tapi dalam 1 lahzah, dalam 1 titik Allah balikan hal tersebut, Allah tumpahkan murkanya kepada dia sehingga dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal kemungkaran dan hal-hal yang buruk, pada akhirnya su'ul khatimah. Sebagaimana kita tahu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasulullah, ponakan dan mantu yang dicintai oleh Nabi Muhammad, bab Madinatul Ilm, Ali bin Abi Thalib, itu dibunuh sama yang dikira oleh kaum muslimin di zamannya adalah orang yang selalu, itu dikatakan, diriwayatkan pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang selalu beribadah, selalu membaca Al-Quran, tapi cuma gara-gara setitik kesalahan Allah balikkan hal tersebut, Allah murkai dia dan Allah tumpahkan kemurkaan kepada dia. Kita kalau ingin beriktimat, bertumpu kepada amalan kita, niscaya kita nggak akan lolos dari ancaman-ancaman yang ada di api neraka. Tapi kita bertumpu kepada rahmat Allah. Iblis amalnya lebih banyak daripada kita semua mungkin. Hidup jauh ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun sebelum kita. Amal ibadahnya lebih banyak. Cuma dalam 1 titik, di 1 titik, di 1 momen Allah balikan hal tersebut, Allah tumpahkan murkanya kepada dia sehingga iblis pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu merahmati kita, agar selalu mengasihi kita, agar selalu menjaga kita, memberikan kita hidayah dan taufik, dan tidak henti-hentinya menumpahkan dan memberikan kita bibit-bibit kecintaan terhadap para ulama dan kaum salihin, dan memberikan kita kesempatan untuk selalu bertemu dengan mereka, dan juga Allah permudah segala hajat dan urusan kita yang duniawi, yang ukhrawi, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama kita, para kaum salihin, khususnya Sayyidil Walid Al-Habib Jindan dan khususnya Sayyidil Amal Al-Habib Ahmad bin Jindan. Semoga Allah jaga dan panjangkan umurnya fi khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.